mami kok. Mboten enggak berani Kak kunut. Bisa dicoplok dari Tanfidia. Meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalang-alangi wajib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pengersa para alim alama, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat menghormati. Utamanipun Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri Istan dan keluarga, Gus Yahya, Gus Menteri Istan dan Kiai Sepuh. Iki wonten penantang kula fikih Kiai Marzuki. Ki Malang ngoten niku. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU niku diambek Suriah mawon ampun Tanfidia. Nggih kula memang dari awal kepengin taklim teng Mbah Mus, kula boten biasa pidato lami kados Kiai Marzuki kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alim Ki sarang sawise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Ki Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namine Mbah Dibyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kiai Marzuki mohon panjang lebar rangka fikih, dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Guys, kalau matur alih kesampong Kiai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kalau bagian sing kesano. Karena kalau tidak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umatnya tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namanya Mizan Bro, wonten kita Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu, kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahalli, ini kitab kesukaan keluarga sarang, di dua aliyah pasti diajarkan kitab Mahalli. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu anas juga ala sapati alumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen, sudah 7 kan. Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wa yadi wa rubati wa qadami. Tapi saya sepakat sama Ki Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'al iku anut Ki Marzuki. Dan nak sampean kepengin dadi ki sing apian anut kula. Kula balen, nak kepengin mesti sah. Niku anut Ki Marzuki. Dan aku dadi ki apian anut kula. Ki apian kuwi model dongane Allahumma ilam akun ahlan anablu rahmataka fa rahmatuka ahlun an tabluun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji sawi, tafsir sawi,
itu Jalalan dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Oke, saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud niku riyen ngaos kalian Sohibul Ana Said Abi Bakar Satong. Wow, Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nanti berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan itu apa? Halal. Padahal itu roh Islam kalian wakil satu. Ya akhirnya dia lucu. Cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adikipun Kiai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus anut madzhab. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan aman. Ternyata bodoh-bodohan toh untuk menghormati Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang niku senajan to NU lah gitu tetap ngaku kentong. Kiai Fakih itu mboten terima nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya tiang nasoro. Karena fungsinya niku tiang kebakaran ya kentongan, tiang banjir ya napa kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi punane kuno khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal, jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya, berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin kados Mbah Marzuki syarat sah. Terus ditakoki lah sholat gaib piye wong mayit ning Surabaya sholat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngepek. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Akhirnya ya wong akeh gitu angkatan terus ya nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurilah. Nah itu kan logika fakihnya kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat. Artinya kata wajibna salafan fa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu gak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sagarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak ngitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah, ya serah ngomong, ini kecelok mutong kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu rian setiap ulama nanti dibully. Wah bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi itu nyanyekno tiang-tiang suge-suge wong lanang-lanang. Bareng Abu Hanifah rawuh liwat. Iku menencep, bukan niat itu menencep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunnah. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi, kamu bilang ahsan tunnah, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok melegalkan penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putih. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Nah ya maksud saya pas diam itu juga pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salah. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Lalu kalau matur ke Samtong, itu khilaf itu sulit, itu mantu-mantu saingan. Saingan rebut warisan, nopo lah semua saingan. Ya maksudnya warisan kiai kan gak ilmu. Karena kalau
kalau nggak saingan itu terus nopo gak mutu. Oh kan kalau matur kesulit itu jangan pun ngoreksi terus sekali-kali ngoreksi nah ngoreksi aku enak yang bagi nah pakai kan ya jibu alika jadi tersangka baru kayak jadi tersangka itu terus kuat kalau senang mau coba karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitobi oleh Allah Ta'ala dan sampai baca tasawuf untuk fasilitas so gede di sepuro itu sampai apa dulu orang ini Pak Marzuki sepuro orang itu tasawuf fikih buatan fikih itu ekstrim dunia orang iso diwaris demi utang dibayar termasuk utang haji dengan Allah Ta'ala terus pokoknya ditersangkakan tiang itu ditersangkakan orang kober dan kan ngaji tasawuf makanya terus pulau ini saat ini kan tasawuf itu beredar di mana wah berarti susah ibu boleh para pangeran boleh terapi karena pulau ini sering terus pulau nyuwun ngaji hikam akhirnya betakrib buatan gus hikam maksudnya dia karena terus ayam kan jadi gampang kabeh nah fakir terus apa sih mau takbir di audit oh boy salah nah sama buatan gue pilih pangeran harus kayak wali jadi kan enak oke dulu seru repot muni Allahu Akbar kepanjangan an itu ya salah Allahu Akbar itu salah itu jadi istifham berarti maknanya apakah Allah itu maha besar tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe maksudnya ya Allah Akbar Allah maha besar wong sing maca dhewe kok sing maknane jadi ini tapi kena mesti kepengen sanut Pak Marzuki tapi mau nak kepengen dadi kiai apian anut kula kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking senenge niku kitab madzhab apa saja kula waos untuk supaya wong Indonesia itu yo ono sae lah wong-wong dia yo darani rasa Allah nggih ono sak golek-golek nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud itu diantara kelebihan Imam Ghazali awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh di bab Al-Muzal wal-Muzalbeh itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena irodit ma termasuk gak bedakan masalah kulate sudah sadar termasuk karena yo repot terus teman masa yuk terus kulon itu alhamdulillah kulon itu diundang pengajian umum nak buatan wong sepuh ya buatan purun terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Takiuddin bisa ngundang kulon nanti ngundang kulon buatan purun Mbak Mas Duki ampun kapundhut Mbak Mus buatan wani kulon itu yang buatan wani nolan itu Khori Pak Hamid pergi Pak Hamid itu misalnya nih Mbak Mus saya nom-nom ngundang itu biar hati kualat buatan kerana nopo-nopo kalau ini kan yang kiai tenang maksudnya mulang ngaji terus buatan apa harus itu nanti tertarung ya tarung ya ben wonten mawon korban ini wonten mawon sing bener sanut tapi itu saya lah memang ilmu harus jadi kalau misalnya tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul di manzilati sholat tapi ada ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid tawaful haid tawafnya orang yang haid padahal tawaf itu kan harus suci tapi masalahnya kadang pas dia haid pas harus tawaf nopo ifadah itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja tapi nunggu waktu yang mepet karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat nah, ternyata beliau juga sudah baca tapi beliau tadi gak mau cerita senengannya kudu orang wedok saya kata awal roti lho kok bisa roh lho kalau ini guys wah ini ngasih rilek mawon mulai bangun dan kalau ini bapak kalau ini sesini nggih bambus bapak kalau ini seneng guyon bapak kalau pesen ya kena ngaji ku guyon wong ning omah wis mikir utang mikir macam-macam lho bareng ngaji kok teror gak sah niku rai-rai bingung itu kan pun kata jadi ngaji wis guyon santai mawon tapi boten tasawuf saya ulang lagi gak tasawuf ada dua orang itu sering naudzubillah ya sering selingkuh nakal ya nasabnya agak jelas namanya orang ini cerita di kitab Mizan Kubro setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah ya Rasulullah kita semua kita berdua ini sudah nikah
Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinahan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, tuh sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena itu tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana ya, misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantum mriku mawon berkak boten ngaji mangan mawon. Sama lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotob atau kafaratul yamin. Kafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa saja. Kan biasanya kafarat itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang gak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah mutaridho sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nah jadi Badul lah, ya, wong loro, nak wali ya sering nyetel radio. Jadi pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fakih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini, tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Merdekakan budak. Nah sekarang Islam lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqabah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimal dibully jauh sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir jenis wali. Yang jenis peneliti semangat Islam itu merdekakan budak. Ketika Pak Marzuki naik langsung maju, kalau sering delok beliau penyen petarung, agar fatwa ini ono korban. Ya bagus lah, memang fakih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santai, pakai apa enggak, memang ilmu lah. Ya dulu itu sama sih ingat debatnya Mbak Mun sama Basal itu kalau bion gini, kiai gede, nak diundang ning desa tapi ya teko ta ora. Ana sing bilang ya sapi teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jomblo kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Harus ada sudut pandang itu. Harus ada. Lah iya makanya kan yo rono pas orang ngaji kan iso. Sing ra pas salam tempel lah kok angel temen nerangno. Lho
mboten kurang. Tapi teng kene desa kula sering nili. Oh seksine kathah pangeran nah kurang akeh. Kurang top kula ayu saya nak baru ada seksine pangeran. Kula sering nili iki desa kula tili. Termasuk nyun sewu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sabur akidah. Karena tadi aku teko mulut danding desa kas musolae mau piro. Terus digonyangoni kiai ketua tanfid Jawa Timur. Kowe iku ngentekno kotak yakin. Iku ora merakyat iku. Lah alasane tawadhu itu tiliki pas ora ono salam template. Ya tiliki diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kalau cerita bolak-balik, kalau nanti diundang mana kan mboten teko. Tujuan kulo ya kiai cilik rumahan daging arang-arang terus salah aku teko. Tenan bro mboten teko, ketemu kiai sing teko. Paturon Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu simpel mesti teng kula. Mbak untuk suwiran-suwiran nih. Ya maksudnya itu istihad. Jadi istihad itu mau tidak mau. Mengenai kalau niku sirine kenapa kalau juga kusipul rata kau wis Pak Marzuki wah ini wajah saya Pak Marzuki. Dan terus kedah mikir karena memang ini ranah istihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang istihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senangnya Nabi itu soal Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sopan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sopan, alasannya ganggu. Lu kayak seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amin soani terus kapan ngurus keluarga nih. Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah semua nangis. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takdim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali, yang polguri ya wali ketika ditanya kok sok-sokan suci wani kok ngarep tidak sholat polguri terus ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillah ta'ala, melihat Allah ta'ala. Kalau dia enggak unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, meripatku tahu jaduk dangdut, meripatku tahu gambar yang kurang jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Di mana wali sekarang ini swarga gak kenal pengiran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Roy Stanford Jawa Timur misalnya, terus ditakoi pangeran, kue meripat yang sama, tahu bobo maksiat atau orang? Nanti Gus, kok kemuncul aku? Repot. Jadi berbuat ini cerita apa? Nang larat hati ini Pak Marzuki kersane jadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin juga gelo maksudnya itu. Nggak, mungkin gitu, tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Dan nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qotul Khulqum itu semangatnya itu Qotu yang izhaqur roh, apa Qotu yang potong. Nah, itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama itu tadi cara pandang itu pasti baik. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyah. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena saya usah diangen-angen itu nggih. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua dikatakan 40 itu mesti jampun kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jampun sudah dikatakan kelompok. Lalu kalau nanti Jumatan tentang pedalaman Purwodadi, Florian sering ngebis di Jogja lewat Pati itu. Pas wae Jumatan itu tiangnya namung 6 nopo rolas. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya baik ada kula mboten. Jenengan mboten ada enggak. Niku maca Fatihah Pak Marzuki. Niku koyo wong apik kelahiran niku maca berapa?
Bismillah, perjuangan terus. Aku ngomong ini, aku sing menuso era mentol orang kesana, punya pangeran. Berkuat ada Fatihah. Dinas, perjuangan. Kau yang ngapain kelahiran? Aku nanti ada Allah yang arhamu minni. Umpama aku jubli tak sano, aku orang mentol, apa mana? Pangeran. Ngosok sekangilan ngono, hasilnya buatan apa? Sah. Ini cerita apa mungkin penantang pekerjaan abadi ngintikan ini monggo karena ini agak dolim saya karena kan saya kedua tapi nggak apa-apa nanti Mbak Mus mesti bareng kok kalau jangan bantah salah lagi tapi kok ngarepe pangeran duet malah debat lagi nanti nah debat malah ngarepe pangeran nggak bisa menang kulo karena kebetulan secara status nih uang sedikit mai Quran ahli wa khosotu kayak saya agak spesial lah untuk berikan terus ilmu itu harus tadi saya ulang lagi karena kalau pertanyaan itu bisa mujab bisa nafi saya ulang lagi pertanyaan itu bisa mujab bisa nafi misalnya begini Pak Marzuki dibalik pertanyaannya uang sekisane sholat mau ngono itu apike sholat atau ora sholat dibalik nah ini MC nya maaf ya nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya tidak akan bantah lagi karena saya ini wong lego buat beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya tidak mandi, gak ngefek cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik gak ngefek pertanyaannya jadi balik biasanya ceritanya Wali Songo itu sholat sementing sholat rubuh gedang lah ya saya ulang lagi orang yang belum bisa sholat sempurna itu apa sholat atau sholat sekarang dibalik Pak Marzuki orang yang baca Fatihah tidak benar kita bisa mentahris tapi cari solusi anggap saja itu wiridan kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid tapi kalau dianggap kalimah thayyibah kan kalau orang nggak mau Fatihah kan penggantinya itu nggak niat mau Quran setuju ya dihitung aurat mau pengganti Fatihah sehingga ada harus pakai apa tajwid maksudnya kalau ini punya ngapian kita golek-golek tapi yang mudah kalau mudah memang kalau sepakat kalau yang ngoten-ngoten itu mana kalau ini ngapian mana bapak-bapak itu ngapian kalau ini sinau itu tenanan kalau nak sinau nganti nangis kalau ini nyon saya ini buatan sombong saya itu di rumah tak kono toko-toko aku nak mangan gitu sih pakaian gitu sederhana kalau lu isin sebenarnya ketemu pangeran gara-gara celok wong alim salam kita diciumi tangan terus sebenarnya tak takoki pangeran nang ikut tok hasilnya kalau lu gak ada anak saking bapak nanti Dewi Pak Hamid Pasukan dan Pak Hamid itu sepupunya mbak saya dari keluarga Lasem ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu blocong aku soleh ku diri ngadepi pangeran kok untuk dunia aku hisapnya repot makanya terus Pak Hamid ngomong ketika itu wong tiga kayak sebenarnya hisapnya ringan lah kalau dia ngotot saat ini ngalami uang hormat sedemikian hormat tadi kalau ini bangun pondok itu niat pondok kalau ben gede kita itu so mergo wong nyumbang itu rotok kacau nak 1 juta nih ke pondok segini kan 1 juta cara 1 juta sih kalau pribadi mungkin dia pola pun nyimpen tiang kathah wow cara wong nyumbang itu rotok suudon pe kiai ini 1 juta apa juga ke pondok gitu kan 1 juta cara diwali ya wow ngabsen rodo yang makmum mau cara dari wong nyumbang itu alhamdulillah orang dinakalan tuh lah akhirnya untuk mengkafaroi itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa pondok jadi mulane sirul ulama rahasia ulama itu bangun pondok pancen ngilang itu so pancen kan nganggo lan apa simpen kan suatu saat kamu tergoda wah ya apa-apa ya gitu nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Pak Marzuki kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati akbal alina biwaji memang akbal alina biwaji jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur terus kiai kita kompromi ya seorang madhep wetan tapi madhep ngalor ya resikonya tadi pelengahan tadi itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur kalau konteks Indonesia ke timur itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walamnya di anahu qad sholat takutnya itu ada orang makmum kiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah
sudah ada sholat, berarti apa? Makmum ini robtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andai kan Nabi tetap posisi tahiyat akhir Ramadan begini, Nabi tentu khusyuk anteng, terus Gus Samton datang, kiranya saya masih status makmum, sholli apa makmuman, padahal hakikat saya sudah ada sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah, karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan satu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim itu kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekonya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng, bersalam astagfirullah, karena itu memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear gitu. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan, lu dan kalau diundang tiang nggak benar pernah sepuh, tak anggap haram tenan, soalnya haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata lah sudah, kalau yang sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari. Jelas termasuk pulau lah, niat sombong termasuk. Nabi Samtong kamu saya kan kenapa? Oh kita tekan dulu, murah fokus, saya wajib. Nah tekan gue tak kayak kitab. Gue tenang tuh kalau tanggal tiga mantu nih bambu semari dasi gede, soalnya kau takon ngaji. Cucu-cucu bahasa banyak ngaji, saya pun nanti kalau tanggal di macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi toriko banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak sholat. Jadi enggak apa-apa sampai enggak abal alil besi enggak apa, karena sudah kadung dipakai kubu sebelah adat itu. Biasanya orang kalau sudah dipakai, ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas mazhab Hanafi itu udah kunut, orang Syafi'i kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini nggak berani nggak kunut, bisa dicoplok dari tanfidiyah kalau. Meskipun ngajinya kunut itu sunnah, tapi ngalah-ngalahi wajib itu politik identitas. Berisiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja gak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya mau luhur. Mubalek berikutnya karena tidak, formasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Ngomong kasutnya ngomong Allah disifati ta'ala kok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi kalau nuruti kelompok itu, ya ngoten niki pun napa petarung yang baik, pun apa pembanding yang baik. Niki kula sudahi mungkin ambil badhe bantah monggo dan saya tidak akan bantah lagi. Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki, tapi nak kadung kowe ra iso. Tak golek-golek to. Wes mbak aku nak ketemu Nabi itu yang saya. Nabi nak ngedikan wong dosa ngene elek, tapi Nabi yo ngedikan syafaati li ahlil kabair min mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disyafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami kok. Mboten dalam derek ke Mas Tuki menawi mulang santri kenceng, menawi teng masyarakat awam. Ya Mas Tuki niku menten tiang tatuan iki kula tatuan salat sah. Kula belajar salat dereng apal Fatihah, wis maca tasbih sah. Rapal lopo-lopo sah. Kula tiang Jepang isone nuwun sewu. Napa niku? Inna salati wa nusuki wa sah. Jadi kenceng niku namung teng pondok mawon. Dan niki keluarga pondok dikencengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.